Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Gubernur Bandung, serta semua saudara yang mengikuti acara PA Jemaat pada saat ini, yaitu Rabu 27 Juli 2022. Kita akan memahami tema Kalilah Leka, jauhlah kiranya daripadamu. Kiranya melalui PA ini kita boleh semakin dimantapkan iman kita, semakin merasakan kasih Tuhan yang besar, dan kita juga semakin mengasihi Tuhan. Kita akan mulai PA ini dengan menyanyikan dari NKB 17 bait 1 dan bait yang kedua. NKB 17 bait 1 dan kedua, Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Narakadam patirangku, ketika pun terkepelang, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah menjam dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Marilah saudara sekalian kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar kepada dunia ini. Juga kami boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Kalau saat ini kami boleh mengikuti acara PA Jemaat, ini juga karena kasih-Mu. Kiranya PA Jemaat ini boleh semakin memantapkan iman kami semuanya. Kami boleh merasakan kasih-Mu dan kami juga semakin mengasihi Engkau. Tuhan, pimpinlah kami semuanya sehingga PA Jemaat ini boleh bermakna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi dasar PA kita dari kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat 32. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan 32, yaitu mengenai doa syahwat Abraham untuk orang-orang di Sodom dan Gomora. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan
seperti keluh kesah orang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah kau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Jawabnya, aku tidak akan memusnahkannya karena 10 itu. Saudara sekalian, demikian pembacaan Alkitab. Kita akan memahami dulu apa sih maksudnya tema kita. Tema kita adalah kalilah leka. Dalam bahasa Indonesia, jauhlah kiranya daripadamu. Apa itu artinya? Memang kalilah eka itu bahasa Ibrani yang artinya jauhlah kiranya daripadamu. Tapi apa maksudnya? Latar belakangnya demikian saudara sekalian, bahwa Tuhan mendengar betapa banyak kejahatan orang Sodom dan Gomora, dan Tuhan akan melenyapkan mereka. Dan Abraham tahu itu, seperti dikatakan dalam ayat 23, apa engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya. Lalu Abraham, karena kasihnya, karena kepeduliannya kepada orang-orang Sodom dan Gomora, lalu Abraham minta kepada Tuhan, kalau sekiranya ada 50 orang benar, orang yang percaya dan mengikut engkau, apakah Tuhan akan tetap menghukum mereka? Lalu muncullah kalimat yang menjadi tema kita, yaitu diambilkan dari ayat yang ke-25. Di sana dikatakan demikian, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Merupakan permintaan Abraham, kiranya Tuhan menjauhkan dari rencana berbuat demikian. Atau dengan kata lain, ungkapan itu mengatakan, janganlah kiranya engkau menghukum mereka. Janganlah kiranya Tuhan melaksanakan hukuman itu. Ya. Jadi itulah kira-kira makna temanya, yaitu suatu permintaan Abraham, kiranya Tuhan tidak melaksanakan hukuman kepada orang-orang Sodom dan Gomora, kalau ada sejumlah orang tertentu benar, orang yang takut kepada Tuhan. Tema ini
mengajak kita semuanya bahwa kiranya Tuhan memberikan pengampunan dan kita peduli kepada mereka yang berdosa, dan kita juga mau melakukan sesuatu untuk mereka sehingga kita bukan menjadi orang yang katakanlah fanatik sekali, menjadi orang yang kejam, dalam hati senang sekali kalau ada orang berdosa dihukum oleh Tuhan, ya, senang sekali untuk membalas dendam. Tentu bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah seperti Abraham, mempunyai hati yang mengasihi orang-orang berdosa sekalipun, sehingga kita juga tergerak, ya, untuk menolong mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah maksud tema ini. Tetapi dalam PA ini kita akan melihat lebih luas bagaimana sifat dan karakter Tuhan yang digambarkan dalam cerita doa syafat Abraham kepada Tuhan. Ternyata kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kita akan melihat beberapa ciri atau karakter Tuhan atau sifat Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang maha benar. Karena Tuhan maha benar, maka Tuhan tidak bisa dibohongi, dan apa yang dilakukan Tuhan pastilah benar, tidak salah. Tuhan juga tidak mudah dipengaruhi orang, dipengaruhi oleh situasi. Tuhan mempunyai kebenarannya sendiri yang objektif. Itulah yang digambarkan dalam Kejadian 18 tadi, waktu Tuhan mendengar dari orang tentu keluh kesah orang-orang berdosa di Sodom dan Gomora, tapi Tuhan tidak langsung percaya, Tuhan mau ngecek, ya. Itu yang dikatakan pada ayat 20 dan 21, saya baca ulang. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku tidak mengetahuinya, ya. Jadi Tuhan mengecek, datang ke Sodom dan Gomora waktu itu melalui malaikat-malaikatnya. Jadi saudara sekalian, Tuhan kita itu maha benar sekaligus juga maha tahu. Maka percuma saja kita menyembunyikan segala kejahatan dosa kita. Percuma saja kita berdoa baik-baik, tapi kehidupan kita sebenarnya jahat atau berdosa, ya. Dan akan tahu persis bagaimana kondisi kita. Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita bersikap jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Kita berusaha hidup yang baik dan benar. Kalaupun suatu saat kita terpeleset, jatuh di dalam dosa, segera sadar, bangkit kembali. Datang kepada Tuhan, minta pengampunan dan bertobat, dan hidup kembali pada jalan Tuhan. Dan itulah yang pertama, bahwa Tuhan maha benar. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mendekat kepada manusia. Bukan Tuhan yang jauh tak terjangkau, tapi Tuhan yang dekat, bahkan ambil inisiatif mendekat kepada manusia. Juga dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 dan 2 di awal-awal diceritakan bagaimana Tuhan bersama dengan dua malaikat yang mewujud sebagai manusia datang mendekati Abraham. Ya, saya bacakan Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ya. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, mendekat kepada Abraham. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa kita mempunyai Tuhan yang mau bergaul akrab dengan manusia. Bukan Tuhan yang menjaga jarak dan jauh dengan kita. Tuhan mendekat. Bahkan di dalam Perjanjian Baru dijelaskan bagaimana Allah Bapa itu mendekat kepada manusia, datang menjadi manusia, bergaul dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri.
mendatangi manusia, mengalami suka duka bersama dengan manusia. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mendekat, mendatangi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit lalu naik ke surga juga bukan berarti Tuhan jauh dan meninggalkan kita, bukan. Tuhan mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu seperti seorang yatim piatu. Aku akan mengirim, yaitu Roh Kudus, pengganti Tuhan yang akan menyertai manusia, yaitu Roh Kudus Allah sendiri, yang mau tinggal dan menyertai kita, yang mau dekat dengan kita. Itu juga dijelaskan atau ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17 saya bacakan demikian. Dunia tidak dapat menerima dia ini maksudnya Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita orang percaya. Dan kita mengenalnya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu menyertai kamu, diam di dalam kamu. Ini suatu ungkapan betapa Roh Kudus yaitu Allah sendiri tinggal dekat di dalam hidup kita, menyertai kita, bersama dengan kita, menyertai dan memimpin kehidupan kita. Bila Roh Kudus yaitu Tuhan sendiri menyertai dan memimpin kehidupan kita, tentu Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Tuhan tentu akan sedih kalau melihat kehidupan kita, kata-kata kita, pikiran kita nggak benar, penuh dengan dosa. Tuhan ingin bagaimana kita hidup dalam pimpinannya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, segera ingat bahwa Tuhan bersama kita mengetahuinya. Kalaupun ada orang lain yang rasanya nggak ngerti, nggak tahu apa yang kita lakukan yang nggak benar, Tuhan tahu, saudara sekalian. Maka kiranya kita terus dalam kehidupan ini mewujudkan kebenaran kasih Tuhan, hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi sekaligus juga kalau Tuhan dekat dan menyertai kita, kita juga tidak takut menjalani kehidupan ini karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita setiap saat. Bahkan pemazmur mengatakan, kalaupun penjaga itu tidur, Tuhan tidak tidur menjaga kita. Lalu juga mazmur yang terkenal, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan sekarang lembah kekelaman itu lembah yang menakutkan, gelap, ada banyak jurang dan tidak jelas bagaimana keadaan dan kondisinya. Kita mau ke depan, ke belakang, ke kanan, kiri, semua juga serba membahayakan. Itulah kondisi kehidupan manusia yang menakutkan. Tetapi syukurlah kalau kita merasakan ada Tuhan besertaku. Ketakutan kita lama-lama bisa sirna karena aku tidak sendirian. Lalu digambarkan Tuhan menjaga kita dengan gada dan tongkat. Gada itu senjata zaman dulu ya. Kalau saudara pergi ke museum biasanya di depan pintu itu ada patung semacam raksasa besar, lalu membawa semacam tongkat gede, tongkat besar. Itulah gada ya, untuk melawan musuh ya. Artinya melindungi kita dengan gadanya. Tapi juga dengan tongkat maksudnya tongkat gembala. Tuhan sebagai gembala kita memimpin kita dengan tongkatnya agar hidup kita benar pada jalan Tuhan. Kalau Tuhan memimpin kita, melindungi kita, dan apalagi yang kita takutkan, ya, maka hayatilah terus bahwa Tuhan dekat dengan kita. Kadangkala kita lah yang menjauh. Di saat itu sadarlah, kembalilah kepada Tuhan. Lalu ketiga, saudara sekalian, Tuhan itu juga sabar. Mau mendengarkan pergumulan orang percaya, permintaan orang percaya, termasuk dalam bacaan tadi permintaan Abraham.
dalam bacaan Kejadian 18 tadi betapa luar biasa kesabaran Tuhan terhadap permintaan Abraham. Abraham bisa kita contoh karena kasihnya kepada orang-orang Sodom dan Gomora. Abraham bukan tipe orang yang merasa sok suci, senang kalau orang berdosa dihukum oleh Tuhan. Enggak. Abraham juga tetap membela mereka agar Tuhan kalau bisa mengampuni mereka. Abraham minta kepada Tuhan seandainya ada 50 orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Apakah Tuhan tetap membinasakan orang-orang Sodom dan Gomora? Tidakkah Tuhan mau mengampuni orang Sodom dan Gomora karena 50 orang benar ini? Jauhlah kiranya daripadamu menghukum orang-orang berdosa itu. Itu dikatakan pada ayat 24 dan 25. Bagaimana sekiranya 50 orang benar dalam kota itu? Apa engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Itulah seruan, permintaan, permohonan Abraham. Lalu apa jawaban Tuhan? Tuhan tahu bagaimana kondisi orang-orang Sodom dan Gomora. Tuhan mengatakan ayat 26, jika aku dapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Sebenarnya Tuhan mau mengabulkan doa itu atau permintaan Abraham. Tapi ternyata bayangan Abraham dengan kondisinya beda. Ya. Orang benarnya ternyata tidak ada 50. Lalu Abraham minta lagi. Sambil menyadari kerapuhannya, aku debu dan abu. Sebenarnya nggak layak datang dan minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih mau mendengarkan dan meladeninya. Ayat 27 dan 28. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang itu, maka akan memusnahkan seluruh kota itu. Saudara sekalian, ternyata Tuhan juga mengatakan kalau 45 orang benar ada, aku tidak akan membinasakan mereka. Abraham terus menawar kepada Tuhan. Walaupun dia menyadari sebenarnya tidak layak dan tidak benar, tapi dia memberanikan diri karena dia mau membela orang-orang Sodom dan Gomora. Seandainya ada 40, ternyata enggak ada. Seandainya sampai 30 orang yang benar, Tuhan juga mengatakan enggak ada. 20, Tuhan juga mengatakan enggak ada. 10, Tuhan juga mengatakan enggak ada. Kalaupun ada 10 pun Tuhan akan mengampuni mereka. Itu ayat yang ke-32. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 orang itu. Luar biasa kasih Tuhan. Apa yang bisa kita pahami tentang Allah dari cerita doa syafaat Abraham yang tawar-menawar tadi? Allah Abraham juga Allah kita. Ternyata Allah mau mendengarkan permintaan anak-anaknya yang menaruh perhatian. Tuhan terkesan sangat sabar sekali memengerti apa yang menjadi pergumulan permintaan Abraham dan kita semua sebagai anak-anaknya. Tuhan mau meladeni dengan sabar permintaan-permintaan Abraham. Dan sebetulnya juga mengabulkan kalau orangnya memang di atas 10. Ya, tapi kenyataannya di bawah 10. Seandainya ada 10 saja, Tuhan masih mau mengampuni. Berarti sesuai permintaan Abraham. Tapi pada kenyataannya beda.
Saudara-saudara sekalian, dalam kenyataannya memang dalam pasal berikutnya kita membaca yang diselamatkan Tuhan hanya 4 orang. Akhirnya kota Sodom dan Gomora memang dihancurkan oleh Tuhan. 4 orang, Lot, istrinya dan kedua putrinya, disuruh Tuhan segera keluar. Dan Allah akhirnya melaksanakan hukuman itu. Tapi Allah pun juga tetap adil. Yang benar pun yaitu Lot, istri dan kedua anaknya tidak dihukum. Itu dikatakan pada pasal berikutnya, pasal 19 ayat 15, saya bacakan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota itu. Jadi saudara sekalian, Tuhan kita adalah panjang sabar, mau mendengarkan pergumulan manusia, mau peduli, mau mengerti. Seperti kata pemazmur yang indah sekali, Mazmur 145 ayat 8 dan 9 yang sering kita dengar. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara-saudara sekalian, itulah Allah kita. Lalu yang keempat, yang terakhir, Allah kita memang maha kasih, tapi jangan lupa sekaligus juga Allah yang maha kudus. Allah itu memang maha kasih, ya, tapi Allah juga tidak bisa dipermainkan manusia, karena Allah juga maha kudus atau maha suci. Yang berdosa dan tidak bertobat juga akan menerima hukuman Tuhan. Itulah yang terjadi pada orang-orang Sodom dan Gomora. Mereka tetap hidup dalam dosa kejahatan mereka. Diceritakan pada pasal 19 Kejadian, di mana 2 tamu yang datang kepada Lot, yaitu malaikat Tuhan yang berwujud manusia tadi. Lalu tamu itu dikejar-kejar oleh penduduk Sodom dan Gomora, ingin ditangkap dan dianiaya. Dan Lot membela tamu-tamu itu. Saudara-saudara sekalian, itulah bukti kasih Allah, tapi sekaligus juga kekudusan Allah. Allah Maha Kasih selalu mencari-cari dan memanggil-manggil orang benar, orang berdosa, supaya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau orang itu tetap berkeras hati, tidak bertobat, tetap hidup dalam dosa, ya Allah tentu tidak menerima mereka. Allah akan menghukum mereka. Allah itu panjang sabar dan kasihnya luar biasa. Tapi kasih dan kesabarannya janganlah kita salah mengerti. Janganlah kita salah pahami untuk terus-menerus berbuat dosa. Oh, enggak apa-apa, Allah mengasihi, enggak apa-apa. Allah bisa saja menghukum kita supaya kita bertobat dan percaya selama kita masih hidup ini kesempatan. Tapi bisa juga Allah menghukum kita tidak ada kesempatan lagi saat kita dipanggil Tuhan. Oleh karena itu selama kita masih hidup bernafas sekarang ini punya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat kembali pada jalan Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk dekat kembali kepada Tuhan. Dan sekalian, inilah PA kita semakin mendalami dan memahami betapa Allah kita maha benar, Allah yang mau mendekat kepada kita, Allah yang sabar, tapi sekaligus Allah juga yang maha kudus. Allah maha benar karena sikap dan keputusan tidak akan pernah salah. Allah dekat kepada kita, apalagi kita takutkan, dan kita bersyukur dengan kedekatan Allah itulah kita bisa datang kepadanya sewaktu-waktu. Allah sabar dan pengasih, peduli dan mendengarkan, mengerti pergumulan kita. Janganlah ragu datang kepadanya. Tapi Allah juga maha suci, maha kudus. Tidak bisa dipermainkan oleh dosa-dosa manusia. Saudara sekalian,
selamat menjadi Abraham masa kini yang mengasihi sesama dengan tulus, tapi juga menghormati Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh membaca firman-Mu, memahaminya dan menghayatinya, betapa luar biasa kasih Tuhan yang disaksikan di dalam kitab Kejadian 18 tadi. Engkau adalah Tuhan yang maha kasih. Engkau adalah Tuhan yang benar-benar mau mendekat kepada manusia, tidak menjaga jarak. Engkau benar-benar Tuhan yang panjang sabar, mau mendengarkan, mau mengerti pergumulan kami. Tapi sekaligus Engkau juga Tuhan yang maha kudus, yang tidak bisa dipermainkan oleh dosa-dosa manusia. Ya Tuhan, kiranya selama kami masih hidup dan bernafas ini, kami hayati telah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada kami, untuk hidup pada jalan yang benar, jalan Tuhan. Kalaupun kehidupan kami tidak benar, kami segera bertobat kembali kepada Tuhan. Akan ada saatnya kesempatan itu hilang, maka kami akan memakai kesempatan ini, hidup yang Tuhan berikan dengan tanggung jawab, hidup mengasihi Tuhan, taat dan melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh anggota jemaat-Mu, simpatisan GKI Taman Gubernur Bandung, juga kami semua yang mengikuti acara PA ini. Dan berkatilah kehidupan kami semuanya, mantapkanlah iman kami, sehingga setiap persoalan yang kami hadapi, boleh kami hadapi dengan baik, karena ada Tuhan yang dekat yang menyertai kami, sehingga kami tidak perlu takut, khawatir, dan cemas, apalagi putus asa. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk suami kami, istri kami, orang tua kami, anak, mantu, cucu, dan anggota keluarga yang lain, yang bersyukur Tuhan memberikan kepada mereka semua, sehingga kami merasakan hidup yang nyaman, hidup penuh dengan kehangatan bersama dengan keluarga. Kalaupun mungkin ada yang merasa kesepian, hidup sendiri, karena sudah ditinggalkan oleh keluarga mereka, tapi kami juga percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertainya, sehingga mereka tidak merasa sendiri. Tuhan, kami juga bersyukur kalau mulai beberapa waktu ini, beberapa kegiatan gereja sudah mulai campur antara online juga tatap muka, termasuk kebaktian-kebaktian. Kiranya ini boleh juga kami pakai kesempatan ini dengan baik, dengan terus menjaga protokol kesehatan. Kiranya pemerintah juga diberikan hikmat untuk terus memberikan arahan, peringatan kepada masyarakat agar tetap juga waspada. Kami juga saat ini berdoa untuk situasi sehari-hari yang kami rasakan, harga-harga kebutuhan hidup semua naik, juga dihantui krisis ekonomi karena peperangan dan konflik-konflik di dunia yang berdampak pada kami semuanya. Yang berdoa untuk semua pemimpin dunia, kiranya mereka sadar betapa cara-cara kekerasan, perang itu akan menimbulkan kehancuran. Namun semuanya bisa dicarikan upaya-upaya damai untuk kebaikan seluruh manusia. Untuk pemerintah kiranya juga bisa membuat kebijakan yang tepat untuk menyikapi situasi yang sulit ini, sehingga rakyat tidak semakin menderita. Tuhan terus kuatkan, tabahkanlah masyarakat kami, bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk diri kami semuanya. Kiranya Tuhan memakai kami dalam setiap hidup kami, menjadi saksi dan pelayan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami hendak mengakhiri PA ini, kiranya nama Tuhan dimuliakan
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita hendak mengakhiri PA ini. Sekali lagi selamat menjadi Abraham masa kini yang mengasihi sesama manusia, tapi juga menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita akan akhiri dengan menyanyi dari NKB 17 bait yang ketiga. NKB 17 bait yang ketiga. Agunglah kasihku. Andaikanlah tintanya dan langit di kertasnya, andaikan tingkalannya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu liat, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di